Pada dasarnya, fungsi handphone itu ada dua. Pertama untuk menelpon, yang kedua untuk mengirim pesan. Awalnya memang begitu, tapi namanya juga bisnis teknologi kan yang selalu berubah-ubah. Dalam sekejap mata, kegunaan handphone langsung berubah menjadi banyak. Mulai dari komunikasi, main game, sampai dengan bayar. Nokia adalah salah satu perusahaan yang sempat merajai pangsa pasar ponsel di Indonesia. Pemirsa, inilah berkas bisnis. Pada awal 2000 sampai dengan 2010, Nokia sempat merajai penjualan ponsel di seluruh dunia. Tapi sayangnya, keterlambatan Nokia dalam beradaptasi dengan perubahan membuat mereka harus membayar dengan harga mahal. Padahal moto mereka adalah Nokia Connecting People. Nokia mencapai puncak penjualan pada 2007. Ketika itu mereka merajai pasar ponsel dengan market share hingga 62,5%. Sesuatu yang bahkan nggak bisa dicapai oleh Apple maupun Samsung. Ada beberapa tipe yang paling laris pernah dijual oleh Nokia. 3310 sebanyak 126 juta unit, 5510 sebanyak 160 juta unit, dan yang terakhir 3210 sebanyak 160 juta unit. Tapi di luar itu juga ada beberapa tipe yang termasuk wah ketika itu ya. Misalnya seri 7650, N-Gage, atau seri N lainnya seperti N95. Nokia pada zaman dulu emang nggak bisa dibandingin dengan handphone Android atau Apple pada masa kini. Tapi coba deh bayangin dunia tanpa Instagram, tanpa Mobile Legends, tapi Nokia sudah merilis ponsel dengan kamera yang ajib banget. Atau bahkan bisa main game. Untuk main game, Nokia pernah merilis handphone yang mirip dengan PS Vita, yaitu N-Gage. Mungkin sobat bisnis ada yang pernah main Splinter Cell atau Winning Eleven 2005, dijamin nggak nge-lag. Pada tipe-tipe Nokia seri N, itu kameranya dibekali dengan Carl Zeiss. FYI nih, kamera yang biasa dipakai oleh NASA untuk motret luar angkasa yang jauh banget itu dibuat oleh Carl Zeiss loh. Tapi meskipun kameranya bagus, dan bahkan mungkin lebih bagus daripada kamera zaman sekarang, tapi belum tentu hasil fotonya itu bagus. Beneran deh. Soalnya, pada zaman itu, orang-orang fotonya gini. Atau gini. Sok-sok dark face atau emo. Rasanya hampir mirip dejavu ya, karena kedua strategi penjualan Nokia itu diadopsi oleh seluruh vendor ponsel saat ini. Yo ini, jadi Nokia yang connecting people, nggak gitu, gini. Itu pelopor dari smartphone zaman sekarang. Sayangnya, kesaktian Nokia di jagat ponsel nggak berlangsung lama. Setelah BlackBerry, Apple, dan Samsung mulai mencuat, pamor dari Nokia meredup. Dalam rentang 2007 sampai 2013, Nokia kehilangan market share sebesar 45% di pasar global. Sementara di Indonesia, pangsa pasar Nokia direbut oleh BlackBerry sebesar 43%. Sobat bisnis sudah nonton kan episode sebelumnya tentang BlackBerry? Tapi mengapa ya Nokia yang merajai singgasana industri ponsel itu mesti lengser? Padahal kayak Motorola, Siemens, atau Sony Ericsson aja berhasil dilibas. Pertama, karena Nokia terlalu lama di zona nyaman. Ketika brand lain berinovasi dengan software seperti iOS atau Android, Nokia masih bertahan dengan kamera yang bagus atau baterai yang tahan lama. Kedua, Nokia terlambat banget mengembangkan software. Nokia punya software original yaitu Symbian.
namun kecanggihannya masih kalah kalau harus dibandingkan dengan kompetitor lain, misalnya Android atau iOS. Yang ketiga dan paling penting, motonya Nokia adalah connecting people. Tapi sayangnya, ketika ponsel lain bisa menggunakan beragam aplikasi, ponsel Nokia cuma itu-itu aja, Snake. Dalam rentang 2010 sampai dengan 2013, akhirnya Nokia kehilangan market share, mulai dari 29,5 miliar menjadi 11 miliar euro. Akibatnya di akhir 2013, Nokia harus menjual bisnis ponselnya kepada Microsoft sebesar 5,4 miliar euro. Sebuah babak yang sebenarnya nggak pernah disangka-sangka oleh semua orang. Atau mungkin petingginya Nokia juga. Kayaknya memang masa dari Nokia untuk merajai industri ponsel udah habis deh. Sekarang semuanya udah pakai Android atau Apple. Mungkin dulu nih emang Nokia berhasil mengconnectingkan people. Tapi sayangnya kayaknya mereka lupa deh kalau perusahaan teknologi itu juga harus connecting zaman